Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Langkung tipayun mangga sami manjatkeun puja sareng puji ka hadirat Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah dina isa dina subuh urang masih dipapari nikmat ka Allah, nikmat sehat, nikmat sempat. Alhamdulillah urang tiasa ngalaksanakeun ibadah salat subuh berjamaah sareng ngalaksanakeun rutinan ahad subuh. Mudah-mudahan kempalan kumpulan orang dina ieu waktu sindu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat lillahi salam mugi-mugi tetap diunsurkeun, dikucurkeun, dikocorkeun ka junjungan urang sadaya Habibullah Habibuna Nabiullah Nabiuna Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh sadayana, para bapak ibu anu pados dihormat sareng dimuliakeun Allah. Sakajana kawitan sapertos biasa panggawangkeun istighfar salatu sunnah dikawitanku senido istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ada rawati wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma salli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Azwajihi wa azwajihi wa selanjutnya itu Fatihah dari guru-guru saya khusus kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ahmad Basri Muhammad lagi ada sangat bermada. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Syekh Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, berwakil Syekh Muhammad Bantani. Syallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisul Thalith Ashar fil Hadis Thalith Ashar. Kita kembali buka kitab Majlisus Saniyah. Ini masih berhubungan dengan bahasan minggu kemarin, tetapi ini babnya berbeda, tetapi ini kaitannya sangat erat, yaitu hadis yang ke-13 di dalam kitab Al-Ma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bacakan hadisnya dulu. An Abi Hamzah Anas bin Malik, dari Abi Hamzah, dari ayahnya Hamzah yang bernama Anas bin Malik. Jadi kalau di Arab itu suka dipanggilnya wahai Abi Hamzah, berarti ayahnya Hamzah. Suka dikatakan begitu. Siapa ayahnya Hamzah itu? Anas bin Malik. Ini riwayat hadisnya dari Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik itu? Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu khadim? Khadim itu penjaga. Bahasa kitanya itu asisten. Jadi Anas bin Malik itu asistennya Nabi. Makanya riwayat hadis banyak keluar dari beliau. Karena tiap harinya Anas bin Malik ini selalu bersama Nabi. Khadimnya. Bahasa kitanya itu berkhidmat. Maka suka ada yang berkhidmat dengan guru, terus mengikuti guru. Itu berkhidmat khadim gitu. Sama dengan Anas bin Malik. Makanya riwayat-riwayat hadis itu banyak diceritakan, banyak dikisahkan dari riwayat Anas bin Malik ini. Dan Anas bin Malik ini merupakan gurunya daripada Imam Nafi. Imam Nafi gurunya daripada Imam Malik. Gitu. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Jadi ngeruntutnya ke sana, gitu ya. Makanya hadis-hadisnya banyak diriwayatkan dari Imam Anas bin Malik. Gitu. Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ini hadis ini diriwayatkan ada dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Muslim. Ada di dua-duanya. Ya. La yu'minu ahadakum, tidaklah beriman di antara kalian, hatta yuhibbu li akhi, sampai dia itu mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini bahasa Arab begitu ya. Biasanya adalah di depannya. Makanya ciri-cirinya emang seperti itu biasanya gitu ya. Kalau di ilmu nahwu di jurumiyah itu ada babula, itu menceritakan tentang la di depannya itu. Makanya tidaklah beriman seseorang gitu ya sampai dia itu mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Nah, maksudnya di sini dikatakan di kitab ini, i'lamu ikhwani wa faqadallahu wa iyyakum. Ketahuilah wahai semuanya saudara-saudaraku, Allah telah memberikan taufik kepadamu untuk taat kepadanya. Bahwa hadis ini kaidahnya berkaitannya
dengan apa yang disampaikan dan difirmankan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, ini kaitannya ke sini. Wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kalian semua dengan tali Allah, jami'an, berjamaah, bersama-sama, bersatu begitu. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Jami'ah, berjamaah, bersama-sama. Nah, di sini dikatakan walasya, tidak ada keraguan. An-nafs, sesungguhnya jiwa asyarifah, jiwa yang mulia, jiwa yang mulia itu dia itu akan selalu berbuat baik kepada orang lain, dan dia akan selalu menghindari menyakiti orang lain. Jiwa yang baik. Pertanyaannya, jiwa yang baik itu apa? Jiwa yang baik itu apa? Bapak Ibu semuanya, ini ada nafsu. Saya sudah sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu. Nafsu itu, jiwa itu, ketika jasmani kita ada rohani, dipertemukan dengan rohani, maka akan timbul yang namanya energi. Energi itulah yang dinamakan dengan nafs atau jiwa. Gitu. Ini tergantung nantinya akan ke kiri atau ke kanan. Gitu. Dan inilah yang bertanggung jawab nanti, gitu ya. Karena rohani itu adalah itu masuk kembali lagi kepada Allah. Nanti yang bertanggung jawab itu adalah nafsnya, nafsnya. Nah, jiwa atau nafs yang mulia itu tidak akan menyakiti orang lain dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Sehingga di sini diceritakan, Bapak Ibu, maka kalau kita sudah berbuat baik dan tidak menyakiti orang, maka hasolat, maka akan menghasilkan ulfah, yaitu persahabatan, persatuan. Nah, kalau itu terjadi, maka Allah akan menyusun perkara dunia dan akhiratnya itu akan tersusun secara rapi. Enak kalau sudah tersusun secara rapi, ini perkara dunia, perkara akhirat disusun secara rapi. Nah, kita baca aja dulu ya nanti lebih detailnya. Dan kemudian hubungan dengan manusia akan lancar, tidak akan ada kendala. Itu jiwa yang mulia, jiwa yang tidak mau menyakiti orang lain, dan jiwa yang selalu ingin berbuat baik kepada orang lain. Nah, qauluhu la yu'minu ahadakum, di sini dikatakan yang mengatakan la yu'minu ahadakum, tidak beriman di antara kalian, itu maksudnya adalah al-imanu kamil, iman yang sempurna. Jadi tidak akan beriman secara sempurna, itu bahasa tafsirnya di sini. Tidak akan beriman secara sempurna jikalau kalian tidak mencintai saudaramu seperti mencintai diri sendiri. Itu maksudnya. Jadi seperti apa iman secara sempurna itu? Nah, karena kita tahu Bapak Ibu, yang menyelamatkan kita nanti adalah iman. Iman yang menyelamatkan kita nanti itu adalah iman. Diceritakan di kitab itu, yang terakhir masuk surga, ini yang terakhir masuk surga, itu yang punya iman walaupun sebesar sebiji kecil sekali, tapi dia sudah di neraka duluan. Pas mau ke surga, itu merangkak begitu, merangkak. Pas disuruh sama malaikat masuk ke surga, aduh aku malu gitu. Padahal dia itu punya iman sangat sedikit. Jadi yang menyelamatkan itu adalah iman, keimanan, gitu ya, keimanan. Bagaimana kalau
Islam dari segi fikihnya. Di sini kita menceritakan yang menyelamatkan itu iman. Jadi kita berislam tapi perkuat keimanan kita. Ya, karena ada iman, ada Islam, ada ihsan. Yang menyelamatkan kita adalah iman, gitu ya. Nah, selanjutnya orang yang beriman itu yang kamil, yang sempurna itu seperti apa? Maka di dalam Al-Quran disebutkan, Bapak Ibu ya, walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Jadi ciri yang beriman itu beriman percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu apa? Gaib itu tidak ada di depan kita, itu gaib. Percaya kepada yang tidak kasat mata itu gaib. Seperti kita percaya ada yang namanya neraka, kita percaya dengan yang namanya surga, itu pun termasuk orang yang beriman, ciri orang yang beriman. Karena sekarang lagi ngetren Bapak Ibu, kalau di medsos di mana, wah tidak ada itu surga, tidak ada neraka, surga dan neraka ada di dalam diri masing-masing. Sering dengar seperti itu. Nah, itu untuk tingkatan tertinggi boleh, tetapi ingat, Nabi sering mengatakan ciri surga seperti apa, ciri neraka seperti apa. Diceritakan oleh Nabi. Berarti dengan demikian kita itu harus mempercayai yang gaib itu. Gitu ya. Harus mempercayai yang gaib itu, yaitu surga dan neraka. Makanya kadang-kadang memang harus diceritakan keindahan surga itu seperti apa, diceritakan. Nabi pun demikian. Ya. Karena ada sekarang, terutama dari kalangan Mu'tazilah, semuanya berdasarkan rasio begitu. Ini kan surga itu nanti belum terasa sekarang gitu. Kayaknya punten ini supaya ini kan berhubungan dengan akidah. Jangan sampai bergeser. Oh, surga itu dengan neraka itu nanti. Jadi ya udah sekarang aja yang kita lakukan itu sekarang di dunia ini seperti ini. Inilah surganya, inilah nerakanya. Gitu ya. Hati-hati dengan yang seperti itu. Hati-hati sekarang. Kenapa? Karena golongan Mu'tazilah ini mengarahnya ke sana. Kita itu ahli sunnah wal jamaah. Walaupun secara syariat kita melaksanakan apa yang kita lakukan di dunia ini, tapi surga dan neraka itu Nabi sudah mengkabarkannya itu. Jadi ya ceritakan keindahan surga, ceritakan bagaimana pedihnya neraka, supaya hati kita itu ada roja, ada khaufnya begitu. Jadi antara roja dan khauf itu terus dibina. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu ya. Jadi untuk masalah ini agak tegas, gitu ya. Agak tegas karena apa? Karena masalahnya akidah, Bapak Ibu. Kalau masalah akidah berbeda, itu menyebabkan kesesatan. Berbeda dengan ilmu fikih, ilmu tata cara sholat, pasti berbeda, tiap mazhab beda. Itu tidak masalah, itu marah. Jadi kalau berbeda tata cara sholat, ini berdasarkan mazhab ini, itu marah dari Allah. Tapi kalau akidah berbeda, itu menyebabkan kesesatan. Makanya ini agak, kalau bicara masalah akidah biasanya agak keras, agak ini. Kenapa? Karena kita harus harus selaras dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, beriman kepada yang gaib, begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Ibnu Mu'ad rahimahullah taala mengatakan, yang dimaksud dengan akhi di sini, yang dimaksud dengan saudara, mencintai saudara. Beliau mengatakan, ini seluruh manusia, baik itu muslim maupun yang kafir, harus mencintai mereka, begitu.
Sehingga kalau kita cinta kepada orang non-muslim, maka kita akan berdoa untuk mereka. Berdoanya apa? Semoga diberikan hidayah. Semoga diberikan petunjuk oleh Allah. Supaya apa? Supaya menjadi orang muslim. Karena bagaimana kita itu nggak boleh benci sama non-muslim, apalagi non-muslimnya tidak harami, zini, artinya yang di tengah-tengah berbaur dengan kita. Justru doakanlah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Dengan berdoa seperti itu, kita itu sudah mencintai akhi, kata Ibnu Mu'ad seperti itu. Ya, berdoa mudah-mudahan diberikan petunjuk. Nah, qauluhu ma yuhibbu li nafsi. Terus kata Ibnu Mu'ad, seperti dia mencintai diri sendiri itu seperti apa? Beliau mengatakan, mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri itu, ini ibaratnya begini, ridho linnas ma li nafsika tardo. Artinya apa? Merelakan, meridhokan kepada orang lain sebagaimana dia itu ridho. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kita itu makan, kita itu ridho makan ya pasti makan ya. Nah, makan kita itu kita kasihkan ke orang lain sama seperti kita makan itu, makanya berikan kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan pemenuhan. Kita punya apa, kita berikan kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan mencintai orang lain seperti dia mencintai diri sendiri. Punya pakaian, berikan kepada orang lain seperti itu. Tidak milih-milih, ini levelnya yang tertinggi, gitu ya, levelnya yang tertinggi. Jadi yang apa yang ridho buat dia kasihkan kepada orang lain, itu tingkatan yang tertinggi. Makanya di sini ada yang namanya irta. Nah, ini ada bahasa yang lain Bapak Ibu ya. Ilmu baru kalau baru dengar, ada yang namanya irta. Tetapi sebelum masuk ke sana, beliau mengatakan begini, tetapi apa yang kita ridho diberikan kepada orang lain, tidak semuanya itu boleh. Contoh begini, di sini dicatatkan di sana ini, kita punya istri, kita ridho dengan istri kita, jangan sampai memberikan istri kita kepada orang lain, itu nggak boleh. Karena ada hal-hal tertentu yang ridho kita, tetapi tidak boleh diberikan kepada orang lain karena kita ridho. Nah, itu nggak boleh ya. Untuk syariat dan syarat seperti itu nggak boleh. Nah, sehingga Bapak Ibu semuanya mendahulukan orang lain. Nah, ini masuk ke bahasan materi ini ya. Itu yang tadi itu kronologis. Nah, sekarang baru masuk ke materi. Mendahulukan kepentingan orang lain itu dinamakan dengan irsa. Ini bahasa agamanya namanya irsa. Irsa. Apa itu irsa? I'lam annal irsa amrun azim. Ketahuilah bahwa irsa itu merupakan sesuatu yang azim. Azim itu yang agung. Di sini ditulisnya azim, yang agung. Kenapa? Karena Allah itu sudah menuliskan di dalam kitab Al-Quran Al-Karim, yahtadil muhtadun wa yu'tharuna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini Quran Allah mengkhususkan kepada orang-orang yang ihsan. Siapa orang-orang ihsan itu? Ini adalah orang-orang Ansor. Dulu ketika kaum Muhajirin pergi ke Madinah, di Madinah sudah ada kaum Ansor. Kaum Ansor itu, Bapak Ibu, tanpa memikirkan langsung memberikan semuanya kepada kaum Muhajirin.
Jadi ketika kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah itu tidak bawa apa-apa, tidak bawa harta dan sebagainya, ketika datang ke Madinah, ini kaum Ansor langsung memberikan semuanya. Yang dia punya rumah, yang punya harta dibagi dua, diberikan. Dibagi dua. Tanpa memikirkan dirinya. Yang penting orang lain dulu waktu itu karena kesusahan. Ini Allah memuji orang-orang Ansor. Disebut dengan ithar, mendahulukan orang lain. Nah, ini sebagai gambaran ya Bapak Ibu, supaya kita itu ithar begitu. Qala ulama, para ulama mengatakan bahwa isar itu ada beberapa macam. Ada isar kepada makanan, dalam makanan, ada isar dalam minuman, ada isar dalam nafs, jiwa dan ruh, dan isar di dalam kehidupan. Nah, ada beberapa ya. Kita satu-satu. Puntennya ini bahasannya rada berat, rada serius terus karena ini baru sampai masuk ke materi isar. Nah, kalau isar di dalam makanan, dahulu Bapak Ibu di sini ceritakan ada riwayat seseorang ini datang kepada sahabat Nabi. Ada seseorang, orang kaya, datang ke sahabat Nabi memberikan hadiah. Nah, memberikan hadiah kepada sahabat Nabi. Apa hadiahnya? Di sini disebutkan ra'sun mashwiyun. Naon itu? Kepala kambing bakar. Kepala kambing. Kalau dikatakan kepala sapi, urutnya kembali. Nah, ini kepala kambing. Kepala kambing bakar dari seseorang yang kaya raya diberikan kepada sahabat Nabi. Nah, kemudian si sahabat ini yang uniknya, sahabat Nabi ini ketika menerima itu terima kasih. Kemudian dia berpikir kepada sahabatnya lagi, aduh, aku ini emang perlu, tapi sahabatku lebih perlu begitu. Akhirnya bagaimana? Ini sahabat Nabi memberikan kepada temannya kepala kambing bakar. Oh, enak bu, kayaknya belum pernah dikasihkan kepada sahabat. Ini sahabat yang menerima, dia berpikir lagi, aku ini suka ini kepala kambing bakar, tapi sahabatku kayaknya lebih perlu. Dia berikan lagi kepada sahabatnya, gitu. Terus muter. Di sini diceritakan dari sahabat ke sahabat karena memikirkan orang lain itu. Ini ithar dari sahabat. Kemudian sahabat yang ketiga, aduh terima kasih, tapi sahabatku yang itu lebih perlu, diberikan lagi, muter itu si kepala kami. Di sini dikatakan muternya itu sampai kapan? Ternyata ini muter wahidun ila wahid, dari satu orang ke satu orang lain terus muter hatta tawlidatul sab'a faraja'a ilal awal. Ternyata ini kepala kambing muter sampai balik lagi ke yang sahabat yang pertama. Sahabat pertama yang menerima. Luar biasa para sahabat itu memikirkan orang lain itu seperti itu. Hari orang lain, kurang pula sampai itu namanya ithar. Makanya derajatnya para sahabat itu tinggi itu di sana, memikirkan orang lain, begitu. Memikirkan orang lain. Ini lucu sekali gitu. Balik lagi ke sahabat yang pertama. Udah sahabat yang pertama, dia berpikir ya udah dimakan saja bareng-bareng gitu ya. Nah, bahkan diceritakan Bapak Ibu, ini ada kisahnya lagi di sini. Dulu ada tamu datang. Tamu itu datangnya ke Nabi. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada istrinya, kita punya apa? Oh, kita tidak punya apa-apa. Kita punya air saja. Akhirnya Nabi mengumumkan di tengah-tengah sahabat, wahai sahabat-sahabatku, aku kedatangan tamu. Siapa di antara kalian yang mau
memuliakan sahabatku ini. Semuanya terdiam sampai munculnya seorang sahabat. Kemudian beliau ngacung bahasa kitanya, kemudian berkata, "Saya wahai Rasulullah." Akhirnya sahabat itu yang dipilih. Dibawalah ke rumahnya. Pas di rumahnya, ini sahabatnya ini bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, hari malam ini kita punya makanan apa?" "Oh, kita punya makanan, tapi hanya cukup buat kita sekali makan saja." Waduh, ini ada tamu Nabi ini, gimana caranya? Coba, tamu Nabi ini, lihat luar biasanya para sahabat zaman dulu dengan istrinya sama bau ininya tinggi derajat. Ini ada sahabat Nabi, bagaimana kalau kita makanannya kita kasihkan kepada tamu Nabi, karena Nabi sudah menitipkan kepada kita. Jawaban istrinya apa? "Alhamdulillah, karena ini adalah tamu Nabi." Ya, istri solehah begitu. Istri solehah juga tidak jawab, "Anak kita gimana? Kita bermakan." Ini mah nyari waskin pakunggur punya. Nah, apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi? Silakan makan. Akhirnya makan. Si sahabat si tamu Nabi itu makan. Setelah makan malam-malam itu sengaja sahabat Nabi menyuruh istrinya untuk mematikan cahaya. Dulu belum ada listrik ya. Kalau bahasa kitanya listrik dimatikan, matikan listrik. Terus apa yang dilakukan? Pura-pura makan. Kalau bahasa kita, piring itu tonteng rangku. Wah, pura-pura makan, tonteng rangku. Supaya kedengaran sama tamu Nabi itu, oh, keluarga ini sedang makan. Padahal kosong, tonteng rangku. Bagaimana itu sahabat Nabi memuliakan dan kita mendahulukan orang lain, luar biasa. Padahal semalaman itu perutnya itu perih. Semalaman itu susah tidur. Akhirnya datang ke Nabi. Sahabat ini datang ke Nabi. Pas datang ke Nabi, Nabi belum aja sahabat berbicara, sudah senyum-senyum kepada sahabat itu. "Wahai sahabatku, Allah mencintai kalian, merahmati kalian, karena aku tahu dari malaikat engkau melakukan pura-pura semalam gitu." Tonteng terang, luar biasa, ya begitu. Ada orang mana sampai batu orang gila gitu. Terus sawi ya salit-salit gitu. Nah, satu lagi, ada kisah lagi ya, ini satu lagi. Wahukia Ibnu Husain, ini dikisahkan, dihikayatkan dari Ibnu Husain Al-Antaki. Suatu ketika ada para sahabat, ini dari golongan tabi'in, dari golongan tabi'in. Ada 30 orang berkumpul. Nah, ada 30 orang berkumpul. Kemudian datang ke suatu tempat, ke rumah seseorang gitu ya, datang. Pas datang ke rumah seseorang itu, ternyata di dalam rumah itu hanya terdapat beberapa potong roti, hanya sedikit roti. Akhirnya bagaimana? Ini tabiin ini yang 30 orang ini nggak mau makan roti itu, mangga gitu, mangga ya biasanya mangga dipakai karena mendahulukan orang lain, Isa begitu, mendahulukan orang lain, nggak ada yang mau makan. Akhirnya dipakailah metode semuanya dipotong-potong, rotinya itu dipotong-potong jadi 30 biji.
dipotong-potong jadi 30 apa ya, 30 potong itu gitu ya, karena sudah dipotong-potong. Kemudian sudah gitu barengan gitu muter, kemudian dimatikan lampunya. Dimatikan lampunya supaya apa? Supaya makan. Bahkan menyebutkan di sini lebih dari 30 potong, pokoknya sampai bisa dipotong, Supaya apa? Supaya nggak malu gitu. Sahabat duluan makan itu nggak malu, makanya dimatikan lampunya. Ini luar biasa ya. Ketika dimatikan lampu, mangga Bismillahirrahmanirrahim. Wah, si Gana nyapek bahasa enggak gitu kan. Kayak wah ini sahabat pada makan semua, tabiin pada makan semua ini. Tenang gitu ya, tuan rumah mah dia mah tuan rumah kan pingin isah. Apa itu mendahulukan orang lain. Udah sekitar berapa menit gitu ya, bahasa kita 15 atau setengah jam. Dinyalain lagi lampunya. Ternyata pas dinyalain itu roti nggak ada yang makan sedikit pun. Nggak berkurang sedikit pun. Berarti pada pura-pura semuanya makan gitu. Karena nggak berani pingin mendahulukan orang lain. Luar biasa sahabat itu. Begitu. Mendahulukan orang lain itu seperti itu. Mencintai orang lain seperti dia mencintai diri sendiri. Seperti itu. Luar biasa. Indah rasanya seperti itu. Indah sekali ya Allah. Sama halnya gitu ya di kita ya seperti itu mudah-mudahan. Ataupun di dalam sholat pun berjamaah, kadang kita ada luar biasa banget. Mangga kapain sama itu juga kita gitu. Mendahulukan orang lain, apalagi orang lain itu lebih utama, lebih tahu ilmunya mana dipayung. Itu lebih utama, lebih bagus. Tapi itu menjadikan alasan maka dipayung juga, padahal orang emang tuh bisa. Jangan jadikan alasan gitu ya. Semua alasan tawadu, padahal mah ya gitu teh. Nah, mudah-mudahan kita namanya teh mudah-mudahan ya sangat gambaran ini luar biasa sahabat, luar biasa orang-orang zaman dulu itu memikirkan orang lain gitu ya. Takut tetangganya tidak makan, takut tetangganya tidak merasakan apa yang dia rasakan, sehingga indah rasanya luar biasa. Kalau itu dilakukan, maka ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. La yu'minu ahadukum. Kalau itu sudah dilakukan, iftar itu sudah ada di dalam diri, maka akan terasa nikmatnya iman. Iman itu akan terasa nikmat. Ayeuna can karawas boro-boro gitu. Salat oge can karawas nikmatnya gitu. Orang-orang zaman dulu mah karena nikmatnya salat. Itu kalau ada apapun ya salat, karena dengan salat itu kenikmatan yang tidak tahan. Ada orang mah masih dacan intinya, mudah-mudahan nih sampehan, mudah-mudahan kapendak gitu ya suatu saat akan dikubur orang teh hoyong ngaraos dengan namikan nikmat iman, nikmat salat, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang tos tabu gina oleh-oleh naon iftar oleh-oleh iftar gitu ya, oleh-oleh iftar. Tapi tomoge gitu nya maksudna teh tos aya jadwal orang maksa ada jadwal ngimaman terus isa gitu Korea mana eta mah bentol sebenarnya Islam tawannya eta mah modus apa Islam mah memang betul-betul itu dari hatinya itu untuk mendahulukan orang lain gitu. Sekarang panginten Bapak Ibu sadayana mudah-mudahan aya manfaatna insyaallah kami Allah manteun insyaallah tetap punya waktu dan punya umur di depan Allah temukan kita kembali dalam kegiatan akhir sebelum amin ya Allah. Maka
Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi ibadah
terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum